diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dengar suara saya ya? Dengar Halo? Umi. Oh ya, dengar. Alhamdulillah, kita tidak dengar. Iya. eh, oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, nah untuk mendapatkan ibadah yang baik, kemudian kualitasnya lebih baik, maka tentunya ada aturan gitu ya, ada aturan, harus ada pegangan, ada pedoman yang harus kita pegang sehingga semua ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang penting dalam aktivitas ibadah kita atau yang menjadi pedoman bagi aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu tidak lain adalah kitab Allah ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan kemudian menjadi minhajul haya atau menjadi pedoman hidup bagi kita semua gitu ya, terutama kita yang ada di kajian pada sore hari ini. Insya Allah dengan Al-Quran itulah nantinya hidup kita akan lebih baik. Dengan Al-Quran maka hidup kita itu akan lebih teratur. Dengan Al-Quran insya Allah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ya, Masya Allah begitu banyak sekali begitu ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita ini bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an kita bisa hidup teratur begitu ya, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat nanti. Dalam salah satu surah yaitu surah Al-Baqarah ayat 2 kalau tidak salah ya. Kata Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Kemudian Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Masya Allah ya, sebagai umat Islam kita tidak perlu begitu ya meragukannya sama sekali karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang intinya kepada manusia, itu kepada umat Islam yang ada di dunia ini. Dan tentu wajib mengimani dan mempercayai adanya Al-Quran. Nah, kemudian ada juga dalam salah satu surah, yaitu Allah ingatkan kepada kita, inna hadzal Qur'an wa yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Afwan belum masuk di situ ya. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka pahala yang besar. Jadi tentunya dengan beramal soleh, ya, beramal soleh itu tentunya banyak begitu ya. Yang ada kaitannya dengan kebaikan, maka itu disebut amal soleh. Salah satu contohnya adalah adik-adik yang sudah berusaha untuk mengikuti kajian seperti ini, itu adalah salah satu amal soleh yang kita lakukan, gitu ya. Dan itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang beramal soleh itu adalah apa? Pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah juga itu disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita semua. Jadi dari beberapa ayat yang ini baru pembukaan ya, maaf. Dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi ya, tentunya ini Al-Quran adalah merupakan pedoman, gitu ya, merupakan petunjuk bagi hidup kita yang di dalamnya
Tentunya terdapat banyak penjelasan yang di dalamnya, banyak nasihat-nasihat yang di dalamnya banyak petunjuk bagi kita yang harus kita laksanakan gitu. Nah, salah satu contoh ya di dalam Al-Qur'an ya itu dijelaskan kepada kita semua sebagai umat Islam bahwa ada ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang larangan yang harus kita hindari, kemudian perintah yang harus kita laksanakan, kemudian kisah-kisah yang menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita, kemudian ada pembelajaran di sana, ada pengetahuan di sana di dalam Al-Quran. Maka begitu pentingnya Al-Quran yang harus kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak boleh terlepas dari Al-Quran. Karena dengan Al-Quran maka kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu contoh yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ya bahwa larangan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina begitu ya, didekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Salah satu contoh dalam surat Al-Isra ayat 32 kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, ini Allah sudah mengingatkan kita, Allah membimbing kita, Allah memberikan pelajaran kepada kita ya bahwa dengan Al-Quran maka akan membingkai kehidupan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi ada larangan di sana, ada ada perintah di sana, ada balasan di sana yang Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka kewajiban bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya, begitu ya, memahaminya serta mengamalkan Al-Quran, ya, sehingga dengan Al-Quran, insya Allah kita akan berada di jalan yang lebih baik, gitu ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana juga Allah menjelaskan kepada kita tentang perintah yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah tentang sholat, gitu ya, aqimis sholah wa atuz zakah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya, perintah untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menutup aurat, gitu ya. Kemudian perintah untuk berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, gitu ya. Banyak perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira apalagi yang tidak ada di sana di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama mencoba untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, begitu ya, dan memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan merealisasikannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Selain berisi tentang aturan yang harus kita patuhi, Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah umat yang terdahulu, ya, baik yang Allah selamatkan, kemudian Allah angkat derajat mereka, bahkan Allah memberikan azab kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya seperti kisah Ashabul Kahfi, gitu ya. Ashabul Kahfi, Masya Allah begitu ya. Allah menjelaskan tentang perjalanan mereka. Ini yang menjadi ibrah atau menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian di sana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 93, yaitu Allah memberikan azab kepada orang-orang yang melampaui batas. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Su'aib dan kaum Madian, ya, di mana kaum Madian itu mereka mengurangi timbangan. Nah, di situ luar biasa kita bisa mengetahui ya bahwa aturan-aturan yang Allah terapkan dalam Al-Quran.
Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sains atau menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Kalau tidak salah ada sekitar 800 ayat yang Allah jelaskan tentang ilmu pengetahuan di surat Ar-Rahman, kemudian di surat Al-Anbiya. Mungkin bisa ditadaburi begitu ya tentang ayat-ayat itu. Kemudian ayat-ayat tentang akidah gitu ya. Kemudian ayat-ayat tentang janji Allah ya atau balasan berupa surga dan neraka. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 133, Ibrahim ayat 7, kemudian An-Nahl ayat 97. Itu Allah menggambarkan tentang balasan orang-orang yang beramal soleh dan balasannya adalah surganya Allah. Kemudian tentang neraka di surat Al-Hijr ayat 43 dan 44, kemudian Quran surat Al-Ma'arij, surat Al-Lail ayat 14 sampai 16, kemudian surat Al-Humazah ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang pengumpat ya. Di sana banyak janji Allah bagi orang-orang yang nanti kelak masuk surga, kemudian nanti kelak masuk neraka. Di sana banyak Allah jelaskan. Nah, dengan berbagai macam isi yang terkandung atau dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah barang tentu ya bahwa Al-Quran itu memiliki fungsi, gitu yang memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai petunjuk Al-Huda, kemudian Al-Furqan, kemudian itu pembeda antara yang hak dan yang batil, kemudian Asyifa yaitu obat, kemudian Al-Mau'izah yaitu nasihat. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa memahami isi kandungannya dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, maka kita sebagai umat Islam ya, terutama adik-adik yang ada di LDK Babu Salam Universitas Khairun, mari kita mencoba ya di kajian-kajian seperti ini untuk belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya begitu ya, warattilil Quran tartila, kemudian mempelajari dan mengajarkannya. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini Rasulullah memberikan satu keistimewaan gitu ya bagi umatnya yang dimana dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, yaitu khairukum, khair, yaitu umat yang terbaik gitu ya bagi kita semua. Nah, tapi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita bisa lihat lagi gitu ya, banyak dari kita gitu ya yang enggang untuk sekedar membaca dan mempelajari isi dari Al-Qur'an dengan berbagai alasan gitu ya, karena malas atau tidak ada waktu atau juga karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Padahal bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang mudah kita pelajari begitu ya. Selain itu di dalamnya juga terkandung petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat atau banyak keutamaan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim gitu ya, yang tidak boleh terlewatkan satu hari pun untuk membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran maka tentunya akan memberikan manfaat atau keutamaan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan ya di apa. Nah, mari kita mencoba untuk melihat begitu ya keutamaan Al-Quran.
Jadi di sana banyak keutamaan serta manfaat yang bisa kita ambil dari membaca kalamullah atau membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan adik-adik mengetahui keutamaan ini, insya Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, menjadikan Al-Quran ini sebagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang tidak terlepas dari membaca Al-Quran. Nah, coba kita lihat yang pertama ya, bahwa membaca Al-Quran dapat menuntun kita keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu surah, ya, di surat Al-Isra ayat 9, itu Allah menjelaskan kepada kita ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ya kepada kita jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Nah, Masya Allah ya. Jadi keutamaan yang pertama itu adalah dengan membaca Al-Quran maka menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kebaikan, kemudian jalan keselamatan bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Nah itu salah satu hadis Rasulullah ya. Di situ Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Nah ini Masya Allah mungkin adik-adik semua sudah bisa merasakan ya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentunya akan melembutkan hati kita gitu. Salah satu contoh adalah kisah Umar bin Khattab begitu ya. Umar bin Khattab yang begitu keras, yang begitu disegani baik oleh musuh-musuh Islam maupun makhluk pun, setan pun sangat takut begitu ya dengan Umar bin Khattab. Tetapi dengan Al-Quran ya, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, maka luluhlah hati Umar bin Khattab. Itu salah satu contoh konkret begitu ya, atau salah satu kisah yang menunjukkan bahwa dengan Al-Quran maka akan melembutkan hati seseorang begitu ya. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah atau keutamaan yang ketiga adalah membaca Al-Quran akan membuat hati kita menjadi tentram. Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah ini luar biasa begitu ya. Ketika dalam hati gelisah, kemudian hati was-was begitu ya. Mari kita mengingat Allah begitu. Dengan zikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Ma'thurat begitu ya, maka hati kita akan menjadi tentram, hati menjadi tenang gitu ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kisah ya, bahwa atau dalam salah satu hadis ya, di situ hadis Arba'in, itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah sesuatu kepadaku agar sempurnalah keislaman saya." Nah, kemudian kata Rasulullah, basahilah lidahmu dengan zikrullah. Itu seringlah kita mengingat Allah, yaitu membaca Al-Quran. Maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Nah, Masya Allah ya, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah sebagai asyifa atau sebagai obat penawar bagi kita semua.
Dalam surat Al-Isra ayat 82 di situ Allah menjelaskan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai salah satu obat bagi kita. Allah melimpahkan rahmat di sana, Allah memberikan rezeki di sana, Allah memberikan karunia di sana begitu. Maka ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah, maka kita kembali kepada Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran tadi hati kita tenang. Dengan membaca Al-Quran maka segala penyakit itu bisa hilang, gitu ya. Membaca Al-Fatihah. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah, gitu ya. Kalau tidak ada keyakinan, maka tidak akan harusnya yakin dengan Al-Quran. Jadi berimanlah kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut, next, yang berikut ya, yang kelima adalah membaca Al-Quran, maka Allah akan menolong kita dari kerugian dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Masya Allah ya, dengan kita kembali kepada Al-Quran ya, kepada jalan Allah, kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dalam surah Quran surat Al-Fatir ayat 29-30. Di situ Allah menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka, dan karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi Masya Allah begitu ya. Bahkan dalam salah satu surat Allah menjelaskan kepada kita ya bahwa ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kata Allah juga dalam salah satu surah yaitu Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Dengan beriman dan beramal saleh maka Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, teruslah bersemangat untuk melakukan kebaikan. Itu salah satunya adalah mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman ya untuk mengikuti kajian seperti ini, karena disitulah ada amal saleh yang kalian akan dapatkan. Disitulah balasan yang akan kalian dapatkan. Tidak usah rasa pesimis begitu ya dengan sedikitnya orang gitu ya. Insya Allah lambat laun kebaikan kita terus berusaha dengan semaksimal mungkin. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan membuka hati-hati teman-teman kita, Allah memberikan jalan kepada teman-teman yang belum bergabung. Insya Allah mereka akan bisa bergabung dengan LDK Babus Salam gitu. Jadi tetap optimis ya, tetap menjalankan kebaikan dan teruslah mengkaji Al-Quran dalam setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian yang keenam ya, itu membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat. Nah, insya Allah ya. Jadi Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi adapun Al-Quran ini bukan hanya dibaca dalam bulan Ramadan saja begitu ya, tetapi setiap hari itu kita membacanya. Misalnya belum satu juz setiap hari, kita optimalkan gitu ya, berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk dalam satu hari itu bisa membaca satu juz, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis juga di situ Allah
Rasulullah menjelaskan kepada kita ya bahwa Al-Quran itu memohon kepada Allah. Ya Allah, berilah, izinkanlah saya, maksudnya Al-Quran, untuk memberikan syafaat kepada hambamu yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, tentunya adik-adik semua yang ada di kajian ini pasti memiliki semangat begitu ya untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, kemudian yang berikut ya, yang ketujuh adalah membaca Al-Quran merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam salah satu riwayat ya, di situ dijelaskan bahwa siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, maka kita kembali kepada Al-Quran. Kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkan dalam aktivitas kita sehari-hari begitu. Jadi mulai dari pagi sampai tidur kembali, itu tidak terlepas dari Al-Quran gitu ya. Karena di sana banyak doa yang senantiasa kita lakukan dalam aktivitas kita gitu. Doa tidur, kemudian doa masuk kamar mandi, kemudian doa memakai pakaian gitu ya. Dalam sholat, aktivitas sholat kita itu banyak doa-doa yang ada di sana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka tidak terlepas dari Al-Quran karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu contoh ketika adik-adik suka dengan satu buku, maka tentunya sering dibaca gitu ya. Nah, buku saja bisa dibaca setiap hari, apalagi Al-Quran yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kemudian yang kedelapan, next. Yang kedelapan adalah membaca Al-Quran, maka para malaikat akan selalu bersama kita. Insya Allah ya. Ini dari salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah." Gitu ya. Kata Rasulullah, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata di dalamnya dan sulit membacanya, maka baginya 2 pahala. Nah, jadi tidak usah khawatir yang masih terbata-bata, insya Allah ada pahalanya begitu. Tapi berusaha untuk bisa membaca dengan baik, membaca sesuai dengan tajwidnya begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Jadi maksudnya tartil di sini adalah sesuai dengan hukum bacaannya, sesuai dengan tajwidnya. Karena Allah memberikan pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu bukan satu kalimat atau bukan satu kata tapi satu huruf. Allah berikan satu pahala kepada kita, yaitu 10 kebaikan yang ada di dalamnya. Coba bayangkan adik-adik, kalau misalnya satu halaman kita baca, ada berapa huruf di sana yang nantinya kita akan mendapat pahala di sana. Insya Allah ya. Jadi banyak pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah membaca Al-Quran, kita bisa mengetahui kisah-kisah para nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari salah satu surah, yaitu surat Al-Qasas, di situ Allah menjelaskan, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa fungsi Al-Quran itu adalah mau'izah. Di sana ada nasihat, di sana ada pelajaran, di sana ada kisah-kisah yang kita bisa mengambil ibrahnya, begitu ya. Salah satu contoh sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Di situ ada kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Nabi Su'aib dengan Madian, kemudian ada kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, Nabi Lut,
begitu ya, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, maka di sana Allah suruh baca doa begitu ya. Doanya Nabi Yunus begitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam salah satu surah gitu Allah suruh baca doa itu. Nabi Yunus baca doa itu, kemudian keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan. Masya Allah ya. Banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan di sana ketika membaca Al-Quran dan mengkaji isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini, terutama apa namanya tentang Al-Quran ya, kita mencoba untuk bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ke-10, next. Yang ke-10, membaca Al-Quran ya, kita bisa tahu apa-apa yang disukai dan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan ya bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan Allah ya, kemudian yang diperintahkan oleh Allah begitu ya. Banyak sekali begitu. Salah satu contohnya ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh mendekati zina, kemudian tidak boleh mendustakan anak yatim dalam surat Al-Maun gitu ya. Kemudian celakalah bagi orang-orang yang dalam keadaan sholat kemudian dia bermain. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, kemudian menjelaskan tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal soleh gitu ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berimanlah dan beramal soleh yang nantinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang ke-11, next. Yang ke-11, membaca Al-Quran kita bisa ke-12 ya. 12, membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari kegelapan ya, ila zulumati ila nur ya. Dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami ya makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar ya dari kegelapan kepada nur begitu ya. Kata Allah, inna ma'al usri yusra. Di sana ada kesulitan, pasti ada kemudahan yang kita dapatkan gitu ya. Salah satu contohnya juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwa orang-orang yang berada di jalan Allah dengan mengharap keridhaan dari Allah, maka Allah bukakan pintu kemudahan baginya gitu, bagi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, orang yang apa namanya betul-betul memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keimanan yang kuat terhadap apa namanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan rezeki begitu ya, dalam segala hal apapun gitu ya. Apalagi adik-adik yang masih kuliah begitu ya, tentunya di sana banyak apa namanya hal-hal yang nantinya bisa kita dapatkan begitu ya, mungkin kesulitan dalam menyusun skripsi atau membuat tugas dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama untuk kembali kepada Al-Quran. Pasti di situ ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Next, kemudian yang ke-13 ya, 13 situ Allah mengingatkan kepada kita juga bahwa membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai keluarganya. Masya Allah, siapa sih yang tidak mau menjadi keluarganya Allah begitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, di situ Rasulullah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu artinya keluarga
yang membaca Al-Quran, gitu ya. Orang-orang yang khusus ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentunya adik-adik dan saya juga pastinya ingin sekali ya menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang 14, membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Al-Quran itu benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, dengan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Gitu ya. Karena setiap harinya dia selalu berinteraksi begitu dengan Al-Quran. Baik siang maupun malam, apalagi kita sudah menghafal Al-Quran. Karena dalam kesempatan kita bisa menghafal gitu ya, dalam kondisi mungkin di atas kendaraan atau duduk-duduk atau tidak ada kerjaan yang lain gitu, maka kita bisa berusaha untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan. Banyak contoh ya yang kita bisa lihat gitu ya. Ada misalnya di Palestina begitu ya, kemudian di daerah-daerah lain gitu. Mereka sibuk begitu ya dengan membaca Al-Quran. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian yang 15, membaca Al-Quran meskipun tidak meminta sesuatu dari Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya. Jadi subhanallah gitu ya. Dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memenuhi permintaan kita begitu ya. Karena Allah mengetahui hati kita ya. Orang lain mungkin tidak tahu begitu ya hati kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hati-hati kita, keinginan kita begitu ya. Karena saking cinta kita kepada Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mengamalkannya, maka Allah memenuhi permintaan kita gitu ya. Misalnya dimudahkan dalam perkuliahan gitu ya, dimudahkan dalam aktivitas adik-adik semua di kampus dan lain sebagainya. Maka Allah akan memenuhi itu, Allah akan memenuhi permintaan kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 ya, membaca Al-Quran kita akan tahu berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak ayat-ayat di sana ya yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya, dalam contohnya dalam surat An-Nahl ayat 11 sampai 15. Mungkin nanti bisa ditadaburi ya di di kesempatan adik-adik semua, insya Allah bisa tadaburi satu persatu begitu ya. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 190, 191 di situ Allah bilang, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab yatafakkarun. Jadi banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya yang mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada langit, ada bumi, ada buah-buahan ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hujan, ada panas, ada angin, kemudian ada malam, ada siang begitu ya. Itulah salah satu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa di sana adalah kekuasaan Allah. Di sana adalah bukti bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar begitu. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyaklah menyebut kalimat-kalimat thayyibah ketika melihat keindahan, maka kita mengucapkan subhanallah. Ketika mendapat nikmat, maka mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Kemudian kalau melihat kebesaran Allah, maka kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi banyak yang ada di dalam Al-Quran itu pembelajaran yang kita bisa ambil sehingga aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar hukum kita. Maka sangat urgen, maka sangat penting sekali ya bahwa Al-Quran itu dalam bingkai kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan
dengan materi yang singkat ini ya bisa menambah pemahaman kita, bisa menambah pengetahuan kita gitu ya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Allah begitu ya di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi tidak boleh putus asa, tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang, kemudian kita optimis untuk menegakkan kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti ada balasan, setiap kebaikan pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita semua. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, itulah materi tentang pentingnya Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan manusia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu, jadi untuk pertanyaannya itu terdiri atas satu pertanyaan saja. Kepada Ibu Wahwati Tila, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, tafadhol. Bisa moderator? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ana Maisa Agni. Di sini Ana ingin menanyakan tentang prioritas nih, Umi. Nah, Ana juga kadang rutin tilawah. Tapi Ana bingung tentang lebih prioritas mana antara tilawah satu juz atau mentadaburi apa yang Ana baca. Dan karena mengingat satu juz, Ana baca terus sampai satu juz dan Ana tidak mentadaburi apa yang Ana baca, betul, Mi. Oh ya. Nah, saat Ana mentadaburi apa yang Ana baca, satu surah atau satu surah Ana baca dengan artinya itu jadi nggak bisa mencapai target satu juz karena ada beberapa aktivitas lain yang perlu Ana lakukan. Nah, gimana menurut Umi tentang hal yang seperti ini, Umi? Ya. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Moderator langsung. Iya, Umi, langsung saja. Oke, ya. Jazakallah atas pertanyaan yang sudah disampaikan sekali. Masya Allah ya. Berarti amal soleh yang dilakukannya itu luar biasa begitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan itu tadabburi dan tilawah, yaitu dua sisi yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Di mana dalam aktivitas kita sehari-hari mulai dari malam sampai pagi sampai malam pun itu sesungguhnya banyak aktivitas begitu ya, apalagi mahasiswa tentunya banyak tugas, kemudian banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, semua itu adalah kebaikan. Semua itu adalah amal soleh yang nantinya akan menjadi jalan bagi kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mungkin ini yang saya sarankan kepada Mahesa ya, bahwa supaya kedua-duanya ini adalah menjadi prioritas antum, maka coba memanage waktu dengan baik. Begitu. Jadi kan ada target dari Mahesa itu adalah satu hari satu juz. Maka ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetap satu hari satu juz ini dilaksanakan setiap hari. Nah, kemudian yang berikut
tentunya tadi disampaikan adalah waktu bagaimana harus mau mendahulukan yang mana begitu. Nah, kalau menurut saya dalam satu hari itu kan pasti banyak waktu gitu ya. Nah, kembali kepada Mahesa untuk memanage-nya begitu. Nah, contohnya di tilawah mungkin prioritasnya waktu itu kapan begitu. Misalnya dalam setiap hari itu setelah sholat subuh atau setelah sholat isya, kita prioritaskan untuk tilawah satu juz. Nah, kemudian disisihkan waktu yang lain begitu. Maksudnya prioritasnya mungkin di waktu asar atau di waktu malam atau di waktu tahajud begitu ya. Kita mentadaburi. Nah, kalau mentadaburi kan bisa kita apa namanya mencari ayat-ayat yang memang kita menjadikan sebagai apa namanya prioritas kita untuk mentadaburinya. Misalnya saya mulai dengan surat An-Nas gitu. Membaca kemudian kita mentadaburi ayat per ayat. Nah, itu ada manajemennya begitu. Manajemen waktu yang kita susun dengan rapi sehingga kedua-duanya itu bisa berjalan. Karena sebagai manusia tentunya kita mau berusaha untuk bagaimana membaca, kemudian memahami, mentadaburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sehingga akan menambah pengetahuan kita, akan menambah semangat kita dalam beramal soleh atau dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Jadi saya kembalikan untuk bagaimana memanage waktu, begitu, memanage waktu dengan baik. Jadi ada waktu tertentu yang bisa diprioritaskan untuk mentadaburi Al-Quran, gitu. Sehingga waktu itu sudah diplot begitu. Oh, ini waktu saya untuk mentadaburi ayat ini, gitu. Kemudian ada waktu ini, salah satu waktu juga untuk membaca tilawah gitu ya, satu juz per hari tadi begitu. Sehingga kedua-duanya bisa dilakukan dan aktivitas yang lain pun tetap terlaksana. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Mahesa? Iya. Sudah, Umi? Iya. Ya, itulah jawaban dari Umi. Bagaimana kepada Kak Mahesa, apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah luar biasa. Sudah, jazakillah khair. Wah, iya. Kembali ke moderator. Moderator. Jaringannya kurang bagus Kak ini. Moderator keluar kali ya. Afwan Umi, mungkin karena gangguan jaringan, jadi saya mengambil alih moderator Oh saja, iya. boleh? Ya. Iya, silakan. Ya. Baik, Alhamdulillah itulah tadi materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Umi dan juga sebuah diskusi yang tadi diskusi singkat seperti itu. Semoga kita semua dapat mengambil dapat mengambil pelajaran dari materi hari ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Umi yang telah berkenan hati untuk menyampaikan banyaknya ilmu tadi ini. Semoga teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin karena mengingat waktu juga, marilah kita menutup agenda kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan, saya pamit ya. Ya, Umi. Terima kasih banyak, Umi. Iya, Barakallahu sama-sama. fi umrik. Iya, Love terima you. kasih semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali, Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.